Kadang-kadang gini guys, dalam beberapa kasus ini minta maaf. Ya, oke. Dalam beberapa kasus ada orang-orang ya, mungkin Mas Adi termasuk, ada orang yang ini bukan tentang nominal uang, tapi Betul. tentang tanggung jawab, harga diri. Karena nominal uang bisa dicari dan ini menyangkut tentang harga diri mungkin, apalagi mungkin ada kecintaan terhadap TNI Angkatan Darat sehingga melihat ada oknum yang seperti ini membuat malu, ya kan? Mas Adi sendiri sebetulnya mau masalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Mas. Oke, siap. Kalah gede gelasnya. Ya iyalah, beda. Kalau kuat mental baru begini. Oke guys, ya, konten gua kali ini alhamdulillah gua kedatangan tamu, namanya beliau Mas Hari Sulistyo Adi. Yes, ya. Dari Surabaya nih. Surabaya. Ya, kebetulan karena memang kita YouTuber rakyat biasa, beliau menghubungi gue. Jadi ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada publik nih terkait apa yang beliau alami, benar ya Mas? Yes. Ya, sebetulnya peristiwanya nih kalau nilai nominal uang nggak terlalu kayaknya. Nggak terlalu. Iya kan, kalau nominal uang. Tapi sebelum masuk ke permasalahan ini, kenapa datang ke Babe sih? Iya kan? Soalnya kan orang banyak menilai gue tuh aktivis politik atau oposisi yang dukung-mendukung ya. Jadi sebelum masuk ke permasalahan ini gue perlu tahu, dan supaya subscriber juga tahu, mereka jangan salah paham gitu. Jangan gua ngeritik Jokowi dikira gua pendukung Anies. Gua ngeritik Anies, gua pendukung Jokowi. Enggak. Gua selalu pembukaan itu YouTuber rakyat biasa. Artinya ya memang seperti itu. Kok mau ke Babe gitu? Siap, oke. Kenalin dulu ya. Iya, siap, monggo. Oke, terima kasih channel Babe Aldo. Siap. Oke, yang sudi menerima saya. Ya, alhamdulillah. Kita belum kenal sama sekali. Belum pernah. Oke, nah hari ini kebetulan saya berada di salah satu kota di Jawa Timur. Iya, siap. Keren, ini nggak perlu diajarin. Secret. Iya. Dan beliau menerima saya sebagai orang yang mau berbicara di konten podcastnya. Betul. Ya, siap. Nah, saya juga berterima kasih kepada channel Babe Aldo dalam konteks sebagai influencer atau media personal, yang mana sebagai orang pertama yang mau menerima keluhan saya di podcast. Oh, jadi sebelum ini belum ada nih? Kalau perusahaan media digital company ada, dan banyak yang mundur teratur. Oh gitu, serem kayaknya nih, serem nih. Ayo lanjut ya, ayo. Enak ngopinya nih gue. Oke guys, nama saya Hari Sulistyo Adi dari kota Surabaya. Ya. Nah, kebetulan saya datang ke sini dalam rangka menyampaikan apa yang jadi keluhan saya. Nah, mengingat tanggal 6 Desember, kebetulan saya jadi korban dari penggelapan mobil, salah satu mobil saya. Nah, kebetulan dilarikan tetangga saya. Tetangga ya? Depan rumah. Iya, di depan rumah. Jadi nomor saya 46, nomor yang bersangkutan 49. Oh, 46. Gua kalau ingat 46 ingat Valentino Rossi. Oke. Yang penting nggak 47. 47 kan nomor logalnya. Iya, jangan ya. Jangan. Apalah. Iya. Oke, lanjut. Iya. Oke. Nah, singkat cerita, mobil tersebut dibawa tetangga saya dan salah satu teman prianya, karena tetangga saya ini cewek. Oke, nggak usah sebut nama tuh. Jangan dulu. Siap. Oke, nah ketika sudah dipinjem sama yang bersangkutan, nah ternyata dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 itu mobil berada di Bogor. Di Bogor? Bogor. Saya kan stay di Surabaya. Iya. Mobil itu bisa di Bogor. Tahu di Bogor pakai GPS ya? Betul. Oke, siap. Oke, yang ada di aplikasi. Singkat cerita, tanggal 10 malam mobil mengarah ke Jawa Timur. Aku pikir pulang. Oke. Karena biasanya keluarganya itu pinjem 2 atau 3 hari balik. Oke. Nah, terus tanggal 11 Desember jam 2 dini hari ada pemberitahuan di handphone saya kalau JBS itu lepas.
lepas Betul, perangkat terlepas dari mobil. Iya. Oke, karena jam segitu kan ya kita tidak tahu ada pemberitahuan kan, tidur kan. Nah akhirnya pagi saya lihat, oh ternyata, iya benar ini bahaya nih, GPS ini lepas ini, tanda tanya. Lepas sengaja atau enggak gitu ya? Betul. Ataukah memang mobil itu ya kita tidak tahu tiba-tiba nyemplung sungai, Iya. Husnuzon aja sangat baik gitu. Oke. Nah setelah itu tanggal 11 jam 11 siang ada salah satu oknum warga sipil yang tiba-tiba menghubungi saya dalam rangka ingin menyampaikan bahwa mobil saya berada di sindikat penadah. Waduh, dihubungi. Wah, oleh orang. Domisilinya di Kediri. Di Kediri ya, di Jadi Kediri. GPS terakhir saya itu di area SLG atau Simpang 5 Gumul, masuk Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nah, setelah itu yang bersangkutan inisial G ya. Inisial G ini orang sipil yang bersangkutan menghubungi saya bersama teman lelaki dari tetangga tadi. Iya. Dan satu orang yang diduga sementara ini oknum TNI. Betul. Iya, ya nggak apa-apa TNI, udah. Oknum TNI. Iyalah. Kan anggota TNI, anggota polisi nggak semuanya malaikat, kan banyak juga oknumnya. Iya. Siap. Iya, kita bukan menyerang institusinya, tapi mau gimana juga itu adalah anggota kalian, berarti oknum gitu kan ya. Siap. Oke. Lanjut. Setelah itu si G menyampaikan bahwasanya si P atau teman dari tetangga saya yang cewek pasca terjadi tindakan kekerasan, yaitu perampasan dan pemukulan atau penganiayaan. Yang dianiaya? Yang dianiaya si P dan salah satu oknum TNI tersebut. Oknum TNI-nya ngakunya dianiaya nih? Ngakunya dianiaya. Oke, harusnya kan ya ini tanda tanya, mosok gak ngelawan sih? Iya. Apalagi pangkatnya letda ya. Oh iya. Ya, letda itu letnan 2 guys. Iya, letda itu perwira menengah ya. Bukan perwira bawah ya. Iya, letda, letu, ya kapten ya. Ya lanjut. Nah, kemudian setelah saya disampaikan hal tersebut oleh orang yang bernama G, bahwasanya mobil tersebut GPS-nya memang sengaja dilepas oleh oknum sindikat yang boleh saya sebutkan namanya, yaitu Pak Pur. Pak Pur ya. Oke. Pak Pur. Nah, Pak Pur tersebut dinyatakan oleh si G bahwasanya Pak Pur membawa mobil tersebut dan melakukan pelepasan GPS. Oke. Nah, kemudian versi skenario cerita mereka, kita sebut skenario nih. Iya, karena emang lagi sering skenario ya. Betul. Iya. Untuk apapun. Enggak, jangan-jangan mereka begini belajar dari Sambo atau emang udah dari dulu ada skenario? Aduh. Lanjut. Mikir dah lu. Harusnya ada air putih. Air putih, iya. Tolong air putih dong, cariin air putih dong. Minta maaf ini studionya. Ya, ini soalnya kalau kopi ini memacu detak jantung. Wah, itu senang saya. Ini semangat ini. Iya. Memang perlu untuk menceritakan ini perlu adrenalin kita, ya kan? Iya, perlu adrenalin. Sambil menunggu air putih, lanjut Mas. Pak Pur ini berarti mengaku kalau dia sindikat penadah ya? Pak Pur itu tidak pernah berhubungan dengan saya, hanya Pak G yang menyampaikan bahwa Pak Pur itu membawa unit mobil saya. Dengan status GPS dilepas dan bahwasanya melakukan penganiayaan terhadap 4 orang yang ada di mobil dan ternyata 2 orang saja yang dihajar, yaitu si P atau teman sama letda ini tadi. Betul, sama oknum dan itu tersebut yang dihajar. Nah, pertanyaannya kenapa 2 ini tidak dihajar? Pak G dan rekannya, satu namanya O. Oke, misalnya O. Nah, setelah itu Pak G menyampaikan bahwasanya mobil tersebut bisa keluar dengan catatan harus ada uang 20 juta. 20 juta. Itu saya tahu persis penyampaiannya tanggal 11 Desember jam 11. Jadi semua percakapan, telepon, loudspeaker dan saya rekam. Oke, keren. Iya, keren. Jadi perlu kalian tahu pembicaraan ini itu didasari dengan bukti-bukti kuat yang sudah kami pegang bersama gitu. Siap. Ya, jadi kami bukti kuat, kita juga punya namanya petunjuk bukti. Iya, dan ini sengaja gua tampilin begini dulu karena ini kasus kayaknya akan panjang kalau ini nggak selesai gitu. Siap. Dan kita berani tampil muka loh. Oh iya dong. Iya dong. Lanjut. Oke, setelah itu saya kirim orang untuk cek ke sana. Nah, karena saya ada kesibukan kerja. Nah, saya kirim orang ke sana ngecek dan pastikan bahwa mobil tersebut ada di Kediri. Nah, ternyata memang tidak
diperkenankan mobil tersebut dikeluarkan sementara. Nah, ketika mereka ingin tahu persis bahwa mobil tersebut adalah milik saya atau bukan, mereka minta kartu tanda penduduk saya. Waduh. Kemudian beneran mobil itu misalkan BPKB atau dari leasing, bukti-bukti saya kirim semua. Ya, sebentar dulu. Ini zaman apa sih sekarang? Penada minta syarat anjir. Lanjut, gemes gue ya. Bangsat ya? Iya, bangsat banget. Minta maaf gue, Mas. Oke, iya, Bacot no. gue kan bukan akademisi gue ya. Iya, ini kan kan dia penada ya. Bener. Harusnya kita yang nekan mereka. Iya, ini kagak ya. Lu ditekan ya? Betul. Aduh, akhir zaman. Sini minumnya nggak apa-apa udah. Oke. Nggak apa-apa. Udah biasa Thank you, Mas. On frame nggak apa-apa juga gitu, santuy. Oke. Iya, monggo Mas. Siap. Oke, lanjut. Ya. Setelah itu saya kirim orang ke sana dan ngecek bahwa mobil tersebut tidak bisa dikeluarkan dengan catatan harus ada tebusan uang tersebut. Nah, anehnya lagi adalah saya disuruh kirim data. Nah, ternyata setelah saya selidiki, ternyata permainan sindikat itu seperti ini. Nah, mereka punya file namanya aplikasi, bahasa mereka di aplikasi bahwa bukti kepemilikan ini ada. Supaya untuk mereka dalam rangka menjual dalam kondisi gelap, mereka punya kekuatan. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi untuk memperpanjang, untuk apa? Mereka udah megang data Udah lu duluan. Iya. Udah pegang data. Iya. Itu satu poin. Iya, satu poin, ya, Buat kalian pelajaran para tuh. bajingan sudah kelihatan. Iya. Nah, Kita ternyata inilah gunanya dulu pernah jadi bajingan gitu. tapi khusus cewek doang. Jangan dong. Jangan ya. Iya, kita hormati perempuan untuk kita Siap. nikahi gitu. Oke, benar. Lanjut. Lanjut. Nah, setelah tidak ada titik temu, tanggal 12 saya datang ke Kediri. Datang. Oke. Atas inisiatif saya sebagai pemilik unit Mobil. mobil tersebut. Nah, saya punya hak dong. Iya dong, mobil lu. Kalau boleh tahu unitnya apa, mobil apa sih? Jenisnya boleh sebut merek ya? Boleh. Ada Mobilio tahun 2017. Warna Mobilio putih. 2017 ya lah. Nilainya nggak seberapa lah. Iya, di bawah 200, di atas 100 lah. Ya kira-kira gitu. Iya. Nah, kemudian ketika saya datang ke sana, ketemu dengan si G yang dalam pengakuannya sebagai penghubung, orang yang bisa menghubungkan saya sebagai korban sama penada. Nah, tapi ketika saya datang ke sana, si P dan oknum perwira tersebut sudah tidak ada. Versinya sudah balik ke Bogor. Oh, aslinya orang Bogor berarti nih, si Letnan nih. Si Letnan. Terindikasi sudah ketemu bahwa yang bersangkutan dari Purwasri Kediri. Oh, di kandang sendiri berarti nih ya. Iya, kebetulan dinasnya di luar Jati. Iya. Lanjut. Oke, kepo nih sering nih. Enak gue ya begini. Otak intelijen gue jalan nih. Saya juga intel. Iya, enggak, karena memang buat saya Mas, di akhir-akhir tahun panas begini. Iya. Ya, otak kita itu jangan terkungkung gitu. Betul. Saya nggak suka banget itu diatur dalam box gitu dengan rule. Nggak, buat gue being normal is boring gitu. Yes. Ya, jadi gue harus berpikir, gue harus bisa berpikir cara mereka gitu. Iya. Supaya nggak kejebak sama mereka gitu. Siap. Mereka bisa bajingan, kita bisa counter. Iya, itu penting banget itu. Siap, oke. Jadi kan ketahuan bahwasannya Letnan 2 ini, dan ada kemungkinan karena ini udah ada laporan, nanti di akhir akan gue sebut namanya dan akan gue tampilin fotonya. Bisa, mantap. Dan itu buat gue nggak ada masalah karena sudah terlapor kok. Iya, benar. Ya, Cip, tapi minum minum dulu, adem dulu deh lo. Gue panasnya akhir udah kayak diesel. Ya, jadi lanjut. Jadi kan ketahuan bahwasannya sekarang si Letnan 2 ini, oknum Letnan 2 ini Lari. Oke, dan lari. dia aslinya orang Kediri. Aslinya orang Kediri. Nah, Itu lari itu pun saya masih curiga beneran lari atau sebenarnya ada di situ cuman bilang kita lari. tahu. Nah, Kita ya tidak itu tahu. Nah, ada kemungkinan itu kan. menurut versi Pak G, bahwasanya si P dan oknum Letnan 22 ini tersebut ya. kembali ke Bogor untuk ambil uang. Oke. Menebus. Oke. Nah, jadi tanggal 12 saya ketemu di sana, ketemu dengan oknum oknum sipil yang namanya Pak G, orang sipil yang namanya Pak G. Semua pembicaraan saya rekam selama 3 jam. 3 jam ada semua ya? Ada semua. Aman. Aman. Aman semua. Siap. 2 jam lebih saya ke sana. Nah, jadi jam 10 malam ketemu dengan yang bersangkutan. Nah, saya menyampaikan bahwa saya datang ke sini adalah untuk bertanya sekaligus itikat untuk
kembalikan mobil saya. Meminta mobil saya. Iya. Nah, karena data-data kan sudah saya kirim. Oh, sampai sempat ngirim KTP apa semua ya? Sudah semua. Waduh, kalau saya nggak mau itu, KTP jadi macam-macam. Iya, kan? makanya itu Tiba-tiba ditelepon pinjol lu. saya bisa counter kalau itu. lanjut. Oke, nah kemudian ketika saya datang ke sana, Pak G menyatakan bahwa ini saya paksa yang bersangkutan bahwa sebenarnya mobil tersebut awalnya niat digadekan oleh dua orang ini, si P dan oknum TNI tersebut. Nah, rekaman pembuktiannya ada dan bahwasanya Pak G menyatakan bahwa dua orang ini butuh duit sebesar 20 juta. Iya. Nah, kemudian Pak G menyampaikan ke saya, ini sudah 2 kali 24 jam dari tanggal 11. Jadi tanggal 11 habis, tanggal 12 habis. Nah, lewat dong tanggal 13 dini hari. Minta naik jadi 35 juta. Waduh. Nah, saya menyatakan bahwa mohon maaf Pak, saya datang ke sini untuk menanyakan mobil saya dan saya tidak membawa uang sepeser pun dengan tujuan untuk tebus mobil. Nah, Pak G menyatakan bahwa ya tetap nggak bisa. Saya tetap ngeyel. Saya bisa, Pak. Temukan saya dengan sindikat tersebut. Saya yang ketemu. Nah, kemudian Pak G memanggil salah satu orang yang turut serta dalam mobil tersebut, si O. Nah, si O ini dalam keterangannya adalah mantan pegawai beliau di kafe sekitar SLG atau Simpang 5. Beliau ini punya beberapa usaha. Versinya Pak G ini. Pak G itu. Dan menurut cerita yang bersangkutan sebagai orang berpengaruh di area sana. Nah, kemudian Pak G menyatakan bahwa bisa berhubungan dengan namanya Pak Pur yang bawa unit mobil saya dengan catatan harus ada si O. Nah, si O menghubungkan ke orang lain supaya nanti bisa ketemu. Nah, saya setuju. Oke, ya sudah Pak, saya izin pamit ketemu. Dan sebelum saya pamit, saya menyampaikan ke Pak G bahwasanya dalam pemetaan dan insting kita ini udah ketemu nih. Oh, ini tek otaknya ini sudah kita paham lah pemetaan. Saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, saya datang ke sini dalam rangka meminta unit mobil saya kembali. Nah, kalau misalkan mobil itu dikembalikan secara utuh, walaupun JBS-nya rusak dan lain-lain, saya mengucapkan terima kasih. Kalau perlu tertulis dan terpublis, saya bersedia. Dan saya tidak akan mengusik atau tutup mata terhadap bisnis panjenengan sedoyo. Atau bisnis bapak-bapak semuanya. Kita tidak tahu bapak-bapak dalam konteks sindikat semua ini. Oke, itu pilihan pertama, Pak. Tapi pilihan kedua, saya sampaikan ke Pak G bahwa nanti kalau misalkan dipersulit, Bapak akan tahu siapa saya. Siap. Ini mulai nih kita ini. Asik gue. Lanjut. Pak G menyatakan bahwa monggo. Enggak apa-apa. Oh iya. Jadi kalau karena dia udah monggo ya, Pak G namanya ya. Gunawan bukan? Kira-kira gitu. Kediri kota kecil sayang. Iya, Kediri kota kecil. Kediri itu katanya kecil, tapi kabupatennya gede. Iya. Artinya untuk melihat ada toko begitu. Artinya gampang ya. Gampang banget, iya kan. G kan nggak mungkin juga gabus, nggak mungkin goblok, nggak mungkin. Betul. G yang bersangkutan belakangnya SH loh. Oh, SH loh, ya berarti gampang banget. Apalagi kan kalau G itu paling gampang ya Gunawan kalau tebakan gue, ya kan. Padahal kalau di Bandung Gugun. Gugun bisa. Kalau di Jawa Gunawan. Itu namanya Gugun tuh. Ya lanjut. Oke. Setelah itu ketika saya pamit keluar pasca memberikan pernyataan tersebut, dua poin tersebut, pamit keluar, saya ngikuti Omen. Omen ini tadi. Oh tadi. Ya. Oke, keceplosan jadi. Ya nggak apa-apa, enak gua. Oke. Itu kopinya gue kasih. Oke. Anjrit. Lanjut. Enak ini guys. Ini ujung-ujungnya selalu tahu nih. Ini menyangkut dua pejabat tinggi negara nih. Ada dua pejabat tinggi negara yang akan gue sebutin namanya nanti. Kalian nikmati aja dulu nih. Lanjut Bang. Nah, ketika saya pasca keluar dari rumah Pak G yang disebutkan oleh panjenengan sebagai Pak Gunawan, nah, ternyata ada info dari saya naruh orang di satu titik supaya tidak ikut saya belakangan. Nah, ternyata Pak Gunawan ini tidak pamit istirahat, tapi keluar bawa motor.
besar. Jenisnya mungkin antara NMAX atau Scoopy atau mohon maaf NMAX atau X-Max dan lain-lain lah. Iya, motor-motor begitu dah. Oke, nah ini jadi timbul pertanyaan bagi saya, ini ada apa sih sebenarnya? Nah, ya sudah saya ikuti bawa satu mobil dengan 5 orang termasuk saya masuk ke arah kampung perkampungan, dan ketika di satu titik menuju satu daerah itu ketemu dengan jalan kecil, bisa satu mobil, kanan kiri sawah, tebu, tidak ada lampu sama sekali, dan masuknya sangat dalam. Nah, kebetulan kita bersama teman-teman menyampaikan bahwa ini kok feelingnya gak enak ya. Ini feelingnya gak enak ya. Dan beneran ketika kita sudah feeling seperti itu, belakang itu ada mobil. Jadi nggak bisa mundur nih. Kita akhirnya cari, ada satu tempat yang agak besar, jalan lebar, ternyata makam. Oh ya sudah, kita belok. Nah, makin horor. Kita sengaja supaya mobil tersebut berhenti atau lanjut. Ternyata lanjut. Dan kacanya gelap. Iya. Nah, akhirnya kita balik. Ya sudah, pencarian hari itu sekaligus pemetaan hari itu kita close atau kita berhentikan. Nah, walaupun si O atau si Omen ini sudah menunggu di titik. Iya, ditakutkan malah terjadi apa-apa nanti. Betul. Di sana. Bayangkan jam 1:30 dini hari di kota orang, di tempat orang, walaupun kita 5 orang, tapi kalau misalkan kita dalam tanda kutip diajar di sana mati, kan kita nggak tahu. Iya, dan mereka pasti lebih siap karena udah tahu kondisi kalian. Betul. Dan kalian belum tahu kondisi mereka. Betul. Siap. Jadi ibarat kita ini masuk ke kandang macan. Iya. Kalau kandang macan ketahuan itu macan kan gitu. Betul. Ini kandang nggak jelas nih. Apa aja dalamnya kan belum tahu. Iya. Tiba-tiba di belakang ada gerombolan orang. Iya. Nggak tahu. Jadi mikir saya, daripada nanti 2 mobil hilang, konyol. Kita juga kalah konyol atau mati konyol, kita kembali lah close. Oke, setelah itu tanggal 13 dini hari saya balik ke Surabaya sampai subuh jam 4. Sebentar dulu, itu balik ngasih tahu Pak G atau yang saya sebut Gunawan tadi itu? Kita balik karena kita alasan nggak ada sinyal. Nggak ngasih tahu ke Pak Gunawan? Mereka tanya. Oh. Nggak ada sinyal, hilang. Mereka tanya? Tanya. Bukan posisi di mana? Bukan Mas Adi ngasih tahu mereka? Enggak. Oke. Mereka tanya, di mana? Sudah ditunggu. Oh ya. Makin kelihatan. Itu tuh penting gua tanya ini. Artinya gua bisa tahu bahwasanya sindikat ini sudah prepare sama lu. Betul. Dan mereka sangat rapi. Iya. Sangat rapi. Memainkan banyak tangan. Iya. Dan gue yakin si G ini salah satu otak. Ya, kita nggak sebut seperti itulah, walaupun indikasi besar seperti itu. Iyalah, kelihatan banget kok. Ya kan? Nah, ini cara berpikir boleh dong. Ya, siap. Berpikir bias liar kan bebas. Boleh, bebas. Kan nggak menuduh gue. Oke. Lanjut. Nah, setelah itu tanggal 13 saya sudah di Surabaya. Saya konfirmasi ke keluarga tetangga saya. Sampai 3 kali konfirmasi dengan tujuan mediasi keluarga supaya masalah ini bisa diselesaikan sebelum saya lapor ke pihak berwenang. Nah, saya koordinasi dengan keluarga, menyampaikan bahwa pihak keluarga angkat tangan. Yang minjemin ya. Betul, yang cewek angkat tangan. Nah, saya ngomong kalau misalkan terserah saya mohon izin untuk membawa kasus ini ke kepolisian. Nah, pintunya di mana? Ya di tetangga saya dan si P tersebut. Iya. Hampir dikit keceplosan gua, tapi nggak apa-apa Faisal. Ya lanjut. bukan si Faisal, si oknum sipilnya dulu. Iya. Si yang P. Iya, P yang minjem pertama itu ya. Iya, yang minjem pertama. Si cewek itu tadi. Iya. Nah, karena yang saya laporkan orang sipil, jadi hubungannya saya dengan kepolisian dong. Iya. Dan itu sudah saya lakukan dengan melakukan pengaduan pelaporan. Nah, akhirnya mereka terima dan jadi laporan polisi, jadi LP. Jadi LP polisi ya? Karena bukti-bukti kepemilikan saya sudah ada. Bahwa saya sebagai pemilik menyatakan bahwa mobil saya hilang. Kronologinya gimana saya cerita banyak. Nah, setelah itu dapat lampu hijau. Walaupun lama sekali ditulis, ya biasa lah. Iya, biasa lah. Kalau mau cepet ya tahu sendiri. Betul. Nah, tapi terima kasih untuk
boleh saya sebutkan Polsek Boleh. Polsek Sawahan Kota Surabaya yang dalam rangka kasus saya ini sudah membantu membuka pintu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Polisi. Dan jujur saya tidak ngasih duit sepeser pun ke mereka. Alhamdulillah. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman yang punya keluhan terkait apapun silakan lapor dan jangan sekali-sekali kasih duit. Iya. Ya, itu seperti memanjakan juga. Betul, karena tugas tugasnya mereka ya. Betul, tugas mereka. Justru kalau mereka minta uang, justru itu yang perlu viralin dah tuh. Nah, karena mereka di luar tugas mereka. Jadi terima kasih kepada kepolisian sektor Sawahan. Setelah itu saya dapat lampu atau punya kekuatan bahwa saya bisa bergerak kemana saja. Iya. Oke. Udah diterima LP-nya. Udah diterima LP-nya. Nah, saya izin ke kepolisian Sawahan bahwa Pak, kalau misalkan Bapak bergerak atau saya yang bergerak boleh enggak? Mereka menyatakan monggo. Iya. Monggo. Ya sudah, yang penting saya koordinasi. Oke Pak, izin saya gerak. Nah, dari perjalanan tersebut tanggal 13 Desember saya sudah bikin LP. Nah, mulai dong insting-insting. Jen ini kan dimainkan. Iya. Apalagi kopinya pas kental gitu. Nah, itu dia. Nah, akhirnya saya mainkan, saya masuk ke beberapa lini yang menurut saya harus saya kerjakan dan harus saya lobby, karena indikasinya ada salah satu oknum TNI yang turut serta dalam rangka penggelapan mobil tersebut. Nah, jadi untuk LP kasus sipil kan sudah. Nah, saya kejar terus yang bersangkutan. Nah, si P itu masih bisa dihubungi, masih bisa dihubungi. Nah, kemudian singkat cerita saya bisa berhubungan dengan si F. Ya, Letda Faisal, gue yang nyebut. Si F tersebut chat saya, bukti-buktinya masih ada dan semua percakapan saya rekam. Ya, dan ini minta maaf saya potong. Kenapa gue akhirnya berani nyebut? Karena memang sudah terlapor ya. Betul, sudah pengaduan tertulis. Pengaduan tertulisnya ada. Dan ini sangat mencoreng oknum, mencoreng institusi TNI Angkatan Darat yang pasti, ya sangat ya. Dan minta maaf ini untuk Letda Faisal sendiri ini, ada kabar katanya disersi atau gimana? Menurut info dari beberapa rekan teman-teman seperti itu. Oke, lanjut. Sampai akhirnya ke. Jadi ketika saya merekam semua pembicaraan beberapa kali dengan si F tersebut. Nah, yang kita sebut sebagai oknum TNI, bahwasanya si F menyatakan kesanggupan akan menyelesaikan mobil saya. Wes Mas, tak beresi lah. Kalau misalkan mobil itu hilang, tak genteni duit. Gini loh Mas, bukan soal, saya jawab ya. Gini loh Mas, bukan soal nominal atau enggak. Tanggung jawabnya si P dan sampean yang bawa mobil tersebut dalam rangka digadaikan, tujuannya apa? Itu kan bukan haknya Anda, ya kan? Itu hak saya, gitu. Nah, ketika si F menyampaikan, "Duh, aku gak ngadek nih Mas, aku benar-benar dirampas." Percakapan dengan si G, saya rekam. Kirim, ya, terus dikirim ke sana. Enggak, buat saya. Oke. Dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik militer. Nah, jadi tidak bisa ngelak kalau ternyata yang bersangkutan dan si P memang sengaja menggadaikan. Ya. Nah, dengan alasan butuh uang, dalam waktu singkat akan mereka tebus. Nah, tapi karena kronologinya seperti itu, ya kita sebagai pemilik wajar dong tanda tanya. Kalau bisa cepat ya ngapain sih harus dibuat Nah, sementara kasus ini sudah naik ke kepolisian, harusnya saya juga bingung. Ini kalau mobil tidak balik saya hilang. Kalau mobil balik pasti jadi BB dong. Iya kan? Iya, pasti jadi barang bukti juga. Lama juga lagi tuh keluar. Betul. Ya, nunggu sidang selesai. Harus ada prosedur. Nah, belum lagi urusan sama leasing. Nah, itu panjang itu. Tapi ini nekat banget ini. Tapi karena mungkin kadang-kadang gini guys, dalam beberapa kasus ini minta maaf. Dalam beberapa kasus ada orang-orang ya, mungkin Mas Adi termasuk, ada orang yang ini bukan tentang nominal uang tapi tentang tanggung jawab, harga diri. Karena nominal uang bisa dicari dan ini menyangkut tentang harga diri mungkin, apalagi mungkin ada kecintaan terhadap TNI Angkatan Darat sehingga melihat ada
oknum yang seperti ini membuat malu ya kan. Mas Adi sendiri sebetulnya mau masalah seperti ini itu mempersulit dia sendiri sebenarnya. Harusnya saya bayar dong. Iya, iya dong. Apalagi katanya ya menurut informasi dari Mas Adi nih, gue yang bongkar Mas Adi, tenang. Oke, siap. Gue mau Mas Adi nih gue terima di sini karena dia udah janji sama gue sama-sama nekat gitu. Artinya untuk menyampaikan kebenaran jangan takut. Siap. Apalagi Mas Adi kalau nggak salah oknum ini yang diduga menggelapkan ini itu dari dinasnya di intelijen ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, atau di pusat intelijen AD. Ya, ada informasi seperti itu. Artinya dia mengambil resiko untuk dirinya ini. Yes. Ya, dia mengambil resiko. Jadi permasalahan ini tetap akan kita angkat dan kita nggak akan berhenti itu. Ya, tapi kita lanjutin dulu deh ini sampai ke laporan tadi itu. Oke, jadi yang bersangkutan si F menyatakan bahwa akan segera menyelesaikan. Kalau misalkan hilang akan diganti dengan nominal sesuai. Iya. Oke. Dan lain-lain akan diselesaikan. Kira-kira seperti itu disampaikan. Nah, harapanku juga demikian. Nah, tapi ketika si F menyatakan bahwa gini Mas, aku ini keluarga dari salah satu Jenderal Purnawirawan, saya sebutkan inisial M. Nggak apa-apa sebut. Loh justru ini kenapa gua harus sebut supaya andai kata para pejabat itu yang disebut tidak merasa itu harus ditegur dong. Betul. Nah, iya. Jadi ini yang menyebut bukan Mas Adi tapi terduganya sendiri dan itu ada bukti-buktinya. Betul. M itu Muldoko, betul. Betul. Iya. Jadi kita tidak berpikir iya dan tidak karena kita ya sudahlah kita mengiyakan. Yang pertama karena mohon maaf ya Jenderal Purnawirawan Muldoko juga sama-sama dari Kediri. Iya. Kebetulan dari Purwasri juga. Iya. Nah, si F sama. Jadi kita pikir, oh ya sudahlah. Kalau ada kemungkinan. Kamu mengaku seperti itu, kita tidak ada masalah. Bebas. Yang penting saya melakukan prosedur. Iya. Dan selalu dalam tanda kutip menjual nama, mohon maaf, Jenderal Purnawirawan Muldoko. Muldoko dikit-dikit. Nah itu Pak Muldoko mohon diklarifikasi Pak, apa betul ada yang begini? Dan kita berharap dengan adanya ini bukan Pak Muldoko marah, kita justru malah yang jualan. Bisa saja itu si Faisal jual Pak Muldoko kemana-mana tuh. Iya dong. Betul. Iya kalau lu aja bisa dia jual dengan begitu, dengan penggelapan mobil, berarti nama Pak Muldoko bisa dijual kemana-mana itu. Iya. Wah mestinya Pak Muldoko yang punya fasilitas itu bantu kami Pak untuk itu nangkep si Faisal. Kita bukan benci Pak Muldoko, bukan malah minta tolong. Betul. Iya artinya Pak Muldoko bisa membantu kita gitu, ya kan? Betul. Pak Muldoko harus terima kasih sama Mas Adi. Ada yang jual-jual nama Pak Muldoko tuh Pak. Ya. Dan kita berani menyampaikan. Dan ini tanggung jawab kita, ada bukti-buktinya semua kok. Terlepas dari yang bersangkutan keluarga atau tidak, kita tidak ngurus. Iya, bukan urusan itu. Artinya berani menjual nama Pak Muldoko untuk penggelapan mobil. Nah, itu dia. Iya. Oke, lanjut. Terus ketika saya sampaikan kepada si F bahwasanya, Mas, kalau tidak diurusi, saya lanjut ke laporan militer. Nah, ternyata ketika dia menyampaikan, Mas kan anggota militer ya, dinas nandi sampean, bahasa Jawa ya, dinas di mana, Mas? Aku dia ngaku sendiri ternyata, dia ngaku sendiri di kesatuan ini. Oh ya sudah, kamu mohon maaf ya dari Akmil kan, kamu lulus tahun berapa Mas? Dia mengaku 2019. Oh ya sudah. Kemarin berarti. Nah, saya save, saya record, saya save, saya nggak goblok. Saya sampaikan ke mereka, ke teman-teman. Bener nggak ada oknum TNI yang bernama si ini, fotonya ini. Nah, waktu itu saya belum dapat nama lengkapnya, Pak. Fotonya ini ngakunya lulusan Akmil 2019. Kemudian dia ngakunya sebagai Intel. Nah, ternyata ada sahabat baik dari rekan-rekan di Akmil yang mereka dalam tanda kutip cinta dengan alma maternya supaya tidak ada berita buruk terkait dengan adik-adiknya, adik-adik letingnya. Jadi saya terima kasih kepada abang-abangnya si F, Faisal, yang jujur transparan. Nah, ternyata si F bohong bahwa yang bersangkutan adalah lulusan Akmil 2020. Nah, kemudian teman-teman menginfokan ke saya bahwa yang bersangkutan desersi. Nah, sebenarnya saya nggak tahu istilah desersi itu apa, karena kita kan orang sipil. Nah, ketika mereka menyampaikan desersi dan sedang dalam proses pemecatan,
Nah, ada tambahan informasi bahwa yang bersangkutan ini sering bermasalah sebelum masalah saya. Nah, ketika saya viralkan di medsos, nah ada beberapa orang atau salah satu orang yang mana mereka pernah ditipu duit oleh si F. Lu nambah banyak. Satu persatu kebuka. Nah, jadi si pelapor yang DM saya atau menginbox saya ini menyampaikan bahwa kenal dan bersedia membantu saya untuk menunjukkan rumah keluarga si F, tepatnya di Purwasri, Kabupaten Kediri. Nah, yang bersangkutan memang benar-benar sebagai korban. Dan sekali lagi, si korban menyatakan bahwa tidak melanjutkan perkara itu karena lagi-lagi mohon maaf, keluarga menjual nama Muldoko. Jenderal Muldoko. Oke. Jenderal Purnawirawan Muldoko. Iya. Jadi ya itu ini informasi berharga nih. Jadi kasusnya sekarang sudah di polisi militer ya? Betul, polisi militer. Dan tanggal saking gregetannya saya, akhirnya saya serius. Ya sudah lah, wis. Aku harus proses seperti ini karena bakalan berlarut-larut. Dan saya juga banyak menyita waktu, tenaga, biaya pasti, dan tentunya effort keberanian. Ini bukan lagi tentang biaya sih sebenarnya. Betul. Nah, saya kan punya anak kecil, keluarga. Iya benar. Iya kan. Istilah kata kalau minjem bahasa orang Surabaya, kadung nyemplung. Mas kadung nyemplung sekalian. Iya. Gas setengah-setengah. Iya, gas. Wis. Iya. Nah, ini dari laporan militer sampai hari ini udah berapa lama? Jadi tanggal 3 itu saya izin ngopi dulu. Iya, monggo. Oke. Jadi tanggal 3 saya 3 Januari ya, sudah ganti tahun nih. Iya. Jadi udah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Jadi tanggal 3 Januari saya datang ke Kodam Brawijaya menyampaikan hal tersebut. Nah, ditunjukkan bahwa ketika ada masalah dengan oknum anggota TNI khususnya AD, nah Bapak atau saya atau Mas bisa melaporkan ke instansi ini. Nah, saya ditunjukkan ke Pomdam 5 Brawijaya. Jadi itu adalah polisi militer khusus untuk Kodam Brawijaya. Nah, kenapa kok Kodam 5 Brawijaya? Karena masuk areanya itu di Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Nah, walaupun status yang saya laporkan itu dinasnya di mana kita tidak tahu. Nah, kemudian ketika saya melaporkan pengaduan saya sebelum ditulis atau diterima oleh mereka, jujur saya yang izin ke mereka, Pak, ke bapak-bapak tersebut. Boleh saya sebut nama? Boleh. Pak Kapten Agus, kemudian dan jajarannya. Bahwasanya saya tanya, Bapak siap enggak kalau misalkan terima laporan saya? Walaupun kemungkinan besar yang bersangkutan keluarga Jenderal Purnawirawan Muldoko. Nah, dan berakibat membahayakan karir gitu ya. Saya tanya seperti itu. Dan Pak Agus beserta jajarannya atau Kapten Agus beserta jajarannya menyatakan siap atas dasar profesionalitas dan itikat untuk menerima laporan apapun termasuk dari masyarakat sipil. Nah, begitu TNI AD. TNI memang selalu bersama rakyat. Respect buat Pak Kapten Agus di Pomdam 5 Brawijaya. Ya, respect Pak Agus dan jajarannya. Iya, respect banget dah. Sekali lagi terima kasih, dan ketika saya dibuatkan laporan sekali lagi saya tidak keluar duit 1 rupiah pun. Alhamdulillah. Saya diterima dengan baik. Ya, ini membuktikan juga bahwasanya dari institusi Polri dan juga TNI AD masih banyak juga yang lurus, walaupun pemberitaan banyak juga yang ya artinya kita sebagai rakyat Indonesia masih punya harapan gitu. Masih banyak orang-orang baik di institusi itu gitu, dan ini harus kita gas terus. Artinya supaya oknum-oknum ini bisa bersih lah TNI. Walaupun kalau untuk bersih 100% kayaknya berat banget ya. Soalnya persentase oknum kalau di Polri kayaknya lebih banyak daripada yang bukan oknum gitu. Ya kan, Pak? Ya kan? Kalau prestasi bukan oknum ya? Kalau prestasi bukan. Kalau oknum itu kan yang bermasalah. Iya, bermasalah aja gitu. Jadi persentase oknum sama yang bukan oknum itu kayaknya nih kayaknya. Ngopi deh gue, ntar ada yang baper.
Oke, sampai hari ini perkembangan kasusnya sendiri gimana nih? Oke, jadi ketika sudah dibuatkan laporan, sifatnya berupa pengaduan tertulis. Jadi saya izin menyampaikan ya. Iya, iya. Ada perbedaan antara pelaporan tertulis dengan pengaduan tertulis. Nah, kalau pelaporan tertulis itu yang bersangkutan atau orang yang saya laporkan, oknum TNI yang saya laporkan sudah ketemu orangnya, sudah tahu NIP-nya. Oke, jadi nomor keprajuritan itu sudah ada. tahu. Sementara saya masih abu-abu. Dan dugaan bahwa yang bersangkutan ini oknum di TNI AD, walaupun ketika dicek di Komandan Satuan Pus Intelat menyatakan bahwa betul dia anak buah saya. Yang bersangkutan bermasalah dan si komandan menyatakan bahwa yang bersangkutan punya masalah di wilayah Patimura, Kodam Patimura, Ambon. Karena kedekatan dengan beberapa Jenderal TNI AD, termasuk disebutkan Kasat yang sekarang Pak Dudung. Waduh. Bahwa yang bersangkutan bisa kembali ke Jawa. Jadi ibarat kata Jawa itu seenak-enaknya dinas. Oke. Siap. Oke. Nah, kemudian dalam info tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan betul dalam masa desersi. Tapi belum ada pemecatan. Nah, kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Kita tidak ingin masuk ke arah sana karena itu privasi militer TNI AD. Nah, tapi ketika kita sebagai orang awam atau masyarakat umum, harusnya ketika desersi atau proses pemecatan, yang bersangkutan ini tidak boleh loh keluar kemana-mana, harus ada pengawasan. Mestinya kan? Begitu, ya. Nah, iya toh. Nah, dan bisa bebas kemana-mana. Bawa mobil, begitu ya. Karena menurut sepengetahuan saya, melakukan perjalanan di luar daerah tanpa surat dinas itu pelanggaran. Iya. Pasti. Iya. Nah. Iya. Jadi ini kasus ini apa ya? Kalau ngelihat begini sebetulnya ini kasus gampang. Sebenarnya enteng. Apa mungkin karena terkait dengan sindikat yang ada di Kediri itu, yang menyangkut dengan Pak G, Pak siapa tadi yang disebutkan, Pak Pur ya. Nah, itu kenapa jadi susah? Apakah memang oknum TNI ini tahu? Ini TNI tahu apa ada begini? Sudah diadakan penyelidikan belum dari TNI ini? Sejauh ini sudah mulai jalan, walaupun ketika pengaduan tertulis itu ada, jadi kembali ya ke perbedaan tadi ya. Saya diterima sebagai pengaduan tertulis karena masih abu-abu. Ini belum tentu anggota atau tidak. Nah, ketika sudah saya punya dua kekuatan lagi nih, dari kepolisian saya punya, dari militer juga punya. Nah, kemudian salah satu jajaran di CPM 5 Brawijaya menyatakan bahwa Mas, kamu sebenarnya dari mana sih? Mas, beneran enggak dari instansi apapun? Enggak, Pak. Saya orang sipil. Nah, bahkan Kapten Agus menyatakan bahwa setelah tanda tangan tersebut, Mas sebenarnya dari satuan apa? Saya ngomong sekali lagi, saya orang sipil, Pak. Pak Agus sampai ngomong, Mas lihat saya tidak menundukkan kepala dan tidak kedip. Sebenarnya Mas siapa? Saya orang sipil, Pak. Siap. Ya, orang sipil nggak semuanya gampang nunduk, Pak. Iya kan? Tapi dalam konteks ini, mohon maaf, kita tidak merendahkan korps bukan polisi militer, tidak. Iya, bukan. Artinya kan gini, di saat kita membela kebenaran, kenapa harus menunduk gitu? Dan kita nggak perlu takut kalau kita untuk menyampaikan kebenaran. Gini, Mas, ini sedikit saya potong sedikit ya. Kita hidup di zaman di mana orang untuk menyampaikan kebenaran harus takut. Apakah kita hidup di zaman di mana petinggi-petinggi kita ini penjahat semua apa? Iya kan, kalau di saat untuk menyampaikan kebenaran takut berarti yang mimpin penjahat dong. Jangan, pemimpin kita baik kok. Jadi kalau kita ngomongin yang benar, ya nggak perlu takut kan gitu. Ya, monggo lanjut. Oke, jadi ketika saya sampaikan saya hanya orang sipil biasa yang kebetulan jadi korban dan sesuai prosedur. Nah, pelaporan polisi terkait dengan yang saya laporkan orang sipil sudah. Nah, ketika ada pengembangan kasus yang mana melibatkan oknum TNI, saya seharusnya prosedur dong. Sudah melangkah betul. Sudah melangkah benar. Dan diterima dengan baik. Alhamdulillah. Nah, tanggal 4 saya upload
Nah, foto saya. Kebetulan saya foto dengan background tulisan keadilan hukum tidak mengenal siapa. Ini keren banget. Iya, keren. Dan terus surat pelaporan tersebut saya kasih keterangan ketutup dan tertulis. Dengan caption atau narasi bahwa saya tidak pernah main-main dengan siapapun. Nah, termasuk walaupun mohon maaf backup kamu jenderal dan seterusnya. Saya hanya melangkah sesuai prosedur, itu saja. Nah, ketika sudah saya upload termasuk foto si F, enggak saya blur, jujur. Oh, ini nanti tampil kok, tenang aja. Gua tampilin si F, tenang aja. Oke. Nah, ketika saya tampilkan, saya kirim ke Pak Agus dan jajarannya, langsung saya ditelepon. Ditelepon oleh Pak Agus dan rekannya bahwa Mas kalau bisa jangan begini. Oke, Mas ke kantor aja ya, ke Pomdam 5 Brawijaya. Oh siap. Kebetulan saya memang meluangkan waktu untuk ngurus ini ya. Saya meninggalkan pekerjaan yang lain. Siap. Nah, tanggal 5 saya datang ke sana. Nah, dalam rangka apa? Membuat BAI atau berita acara interogasi. Saya sebagai pelapor, korban pelapor. Yang harusnya BAI itu adalah minggu depannya. Nah, ini dipercepat. Dipercepat karena sudah saya upload. The power of viral. Dan kerennya lagi gini. Ketika saya upload, yang saya tag atau saya tandai Puspen TNI, Mabes TNI, TNI AD dan lain dan seterusnya. Jadi Kapten Agus merasa bahwa tiba-tiba saya ditelepon oleh Komandan di Mabes untuk dari si kasus ini. Itulah guys, the power of viral. Oke, sekali lagi the best TNI lah. TNI AD the best. Terima kasih. The best. Terima kasih kakak. Oke, the best. Saya salut dengan respon cepatnya. Alhamdulillah. Setelah walaupun sedikit dipaksa. Oke, nah setelah saya membuat BAI, jadinya saya sebagai orang yang sekarang diawasi dong. Sekarang diawasi dong, diperhatikan dalam konteks khusus, dalam konteks sebagai pelapor dan segala resikonya. Nah, karena saya juga sadar betul bahwasanya saya ini di kondisi yang tidak aman. Nah, saya katakanlah dalam tanda kutip di jalan tiba-tiba, misalkan ya. Untuk bila mendalik lah. Mohon maaf ketika saya mati di jalan pun. Nah, saya siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk saya pamit istri ke keluarga, dulur-dulur sepurane sing akeh, iki aku menghadapi tembok yang tebal. Nah, aku izin supaya aku belajar ikhlas. Saya belajar ikhlas. Iya. Tapi saya tetap berusaha maksimal sejauh mana kekuatan tangan saya untuk bisa raih. Karena diam terhadap kezaliman itu bukan ikhlas. Itu zalim. Mendiamkan kezaliman itu kadang-kadang ada orang, kayak ada kejadian umpamanya ini orang mati banyak, itu sudah takdir gigi lu, usaha dulu nyari itu siapa yang ngomong takdir. Jangan gas air mata ntar takdir juga lah, semuanya takdir kan gitu. Gua kemana sih ngomong nih, kenapa ke gas air mata, ngopi. Artinya tanpa adanya keadilan maka kita nggak akan pernah hidup tenang gitu. Jangankan hidup bermasyarakat, di lapangan bola aja, di saat pengadil itu yang 3 orang di lapangan nggak bisa adil terhadap 11 lawan 11, satu stadion bisa kena gas air mata tuh. Iya kan, bener ya? Kan karena ketidakadilan sebetulnya. Jadi ini ada slide, Pak. Nggak, ini kan analogi aja. Kalau kenapa baper sih ya? Kan nggak usah baper. Harusnya bukan apple to apple. Kasus saya kecil kok. Kasus saya kecil. Keadilan itu nggak ada besar, nggak ada kecil sebenarnya. Karena menyangkut semua rakyat Indonesia. Mas Adi baru pertama kali ketemu gue. Mas Adi tahu gimana saya bukan pendukung siapa-siapa dan langsung saya terima dan nggak ada masalah selama Mas Adi rakyat gitu. Betul. Andai kata pilihan politiknya beda nggak? Itu beda konteks. Enggak. Bukan urusan itu gue. Urusan gue di saat rakyat perlu bantuan dan ini perlu untuk disampaikan. Dan ini mudah-mudahan jadi perhatian buat TNI AD ya. Soalnya oknumnya ini sudah bawa-bawa Pak Muldoko terus
Ada fotonya dengan Jenderal Dudung juga ya? Iya, betul. Iya, itu yang disampaikan sama dia itu ya. Iya, jadi Pak bayangin Pak Dudung untuk. Jadi yang bersangkutan si F tidak menyampaikan foto itu. Ini penelusuran saya. Oke. Ya insting lah. Iya, Insting insting. itu. Oke, bukan. Tapi dia menyebutkan bahwasannya menjual nama Pak Muldoko itu ada. Ada ya? Ada. Ya, berarti nama Pak Muldoko dia. Oke, harapannya. Termasuk si G juga menjual nama Pak Muldoko. Oh, yang gua sebut Gunawan tadi tuh. Yes. Oh. Dan orang yang menyebutkan bahwasanya bapaknya si F namanya inisial ZA menyatakan bahwa sanggup memindah Kapolres Kediri. Ada pernyataannya. Ada. Wow, sampai bisa nyanggup memindah Kapolres Kediri. Dan itu sudah saya share di medsos. Tidak ada respon dari teman-teman, mohon maaf ya, instansi kepolisian. Wah, bisa pindah. Bapaknya si F nih ya? Bapaknya si F. Bapaknya Faisal nih? Yes, iya. Inisial ZA. ZA. Dan menurut info, salah satu orang yang terpandang di Purwasri. Purwasri, ya gampang lah nyarinya. Gampang. Ya, gini Pak ZA, ini kalau Bapak nonton nih ya, kan anak Bapak udah menggelapkan mobil gitu, coba dicari jalan enaknya gitu, balikin selesai ya? Simple, balikin. Iya. Saya ingin, jadi gini, dalam penelusuran tersebut, saya bertemu dengan nomor handphone Ibu si F. Ketemu? Oke. Mantap gak? Iya, mantap. Ntar gue minta deh ya. Ketemu. Nah, kenapa saya bisa sampai senekat itu untuk mencari siapapun keluarga yang bersangkutan? Karena saya diblokir oleh Pak ZA. Diblokir? Diblokir. Katanya bisa minta Kapolres, Pak. Aduh. Iya. Diblokir. Sampai dengan hari ini tidak ada itikat baik dari Pak ZA. Nah, termasuk si F juga terakhir menyatakan bahwa selesai ya tidak ada kabar baik. Oke. Siang tadi sebelum podcast perjalanan saya dari Surabaya ke sini, ada nomor yang mengaku si P menyatakan bahwa kesanggupan akan menyelesaikan dalam minggu-minggu ini. Tak ganti mas uangmu 150 juta. Nah, saya telepon, aku duduk perkara duit 150 juta mas. Wis, aku tidak butuh janjimu, buktikan aja lah kalau urusan itu selesai. Laporan ini sudah jalan. Wis, saya ngomong kasar dan lain-lain, nggak ada masalah karena saya sebagai korban jengkel dong. Ya toh. Nah, setelah itu saya sampaikan ke ibu si F bahwa si P ini sanggup Bu, hari ini sanggup menyelesaikan, ya sudah. Dan saya terima kasih kepada Ibu si F dalam rangka turut membantu menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam konteks ini saya tidak berusaha menekan Ibu si F. Saya bisa senekat itu karena saya tidak ada respon dari sindikat ini. Jadi saya ketemu dengan Ibu si inisial AH. Dalam pengakuannya tinggal di Bandung. Ibunya? Berarti udah pisah sama ZA nih ya? Kurang tahu. Yang jelas sebenarnya sebelum, tapi Pak ZA beberapa informasi ada usaha di Jakarta dan di luar Kediri. Iya Pak, masa punya usaha banyak, punya anak terduga sindikat nggak bisa gantiin, bikin malu. Ya, apalagi nomor orang cemen kayak gue diblokir. Iya. Apalagi bawa-bawa nama Pak Muldoko cuman Mobilio 2017 ya? Iya, enteng kan harusnya lah. Ya, akhirnya harusnya enteng. Cuman masalah ini akhirnya membuka bahwasannya memang ada sindikat ya, yang penggelapan mobil. Betul. Yang itu memang berkaitan dengan oknum anggota ya. Baik itu dari TNI, dari Polri, ada beberapa kasus ya. Ada beberapa kasus yang sudah diangkat di media juga banyak ya kan. Nah, untuk kasus kali ini harapannya apa nih Mas? Jadi gini, ketika saya sampaikan ke Ibu si F to the point tanya, Mas dari TNI? Saya jawab bukan, saya orang sipil biasa yang hanya meminta hak. Nah, Mas mintanya apa sebenarnya? Mobil saya balik Bu. Dan sindikat ini semuanya minta maaf. Tertulis. Sudah, itu saja. Terlepas dari backup siapapun, kita tidak peduli kan, karena kita hanya menjalankan prosedur. Kira-kira seperti itu. Simple, mobil balik, dan ada permintaan maaf. Dan ada permintaan maaf. Tertulis. Iya. Dan karena laporan ini sudah jalan. Iya, jadi udahlah jangan ribet dah lu Pak ZA. ZA gue nggak tahu. F itu Faisal ya yang terduga oknum
TNI ya, belum tentu juga, tapi katanya di sersi Letda Faisal ya, namanya ada semua. Letda CPA. Iya, nanti fotonya gue tampilin kok, tenang aja. Yang suka juga jual-jual nama Pak Muldoko juga ya. Yes. Ada buktinya ya dia jual nama Pak Muldoko aja. Ada buktinya. Pak ZA juga ngomong gitu ya. Sudah saya sampaikan semua ke penyidik militer. Ya sudah, penyidik militer udah tahu. Mudah-mudahan kasus ini bisa segera terselesaikan. Ya. Dan Babe Aldo menyatakan untuk tetap mengawal kasus Mas Hadi ini sampai kapan? Siap. Kalau apa perlu untuk disampaikan di media supaya masyarakat luas tahu gitu. Ya, the power of viral memang penting itu. Ya, jadi tolong viralkan ini. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Hadi? Oke, terima kasih untuk Pak Beldo yang Sama-sama. hari ini jujur saya tidak bawa apapun. Sama. Datang ke sini, Iya. ya toh? Iya. Nah, tapi benar-benar beneran receh kan alat gue. Receh menurut Babe. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih untuk Pak Beldo dan kru yang menerima saya hari ini. Alhamdulillah, Dan alhamdulillah. kita jujur baru pertama kali ini ketemu. Baru pertama kali memang. Tidak ada editing untuk penyampaian ini ya. Nggak ada. Nggak ada transkrip skenario. Nggak ada, nggak pakai. Gua bukan bocah settingan. Oke, nah kemudian terima kasih pula kepada instansi kepolisian yang membuka pintu kasus ini supaya saya bisa jalan kemana-mana. Iya, Polsek Sawahan, terima kasih. Oke, khususnya Polsek Sawahan, Kota Surabaya, dan spesial terima kasih untuk Pom AD 5 Brawijaya, Kapten Agus dan jajarannya yang bersedia menerima pengaduan saya secara tertulis sebagai warga sipil tanpa tendensi apapun, atas dasar profesionalitas kerja dan itikat mereka menerima laporan siapapun. Alhamdulillah, berarti ada harapan gitu ya, bahwasanya masih ada orang-orang baik di tubuh institusi Polri, institusi Angkatan Darat. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran dan kita akan kawal terus ini Mas Hadi. Oke. Kita akan kawal terus, kita akan keep kontak. Kalau aku ke Surabaya boleh minta kopi gitu kan, enak. Oke. Itu aja guys dari gue, padahal tuh YouTuber rakyat biasa. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Hadi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannyes di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.